bayiku. Tolong, hantu, hantu. Dia benar-benar tidak mati. Kupikir saat Presiden Yan mengajukan cerai, upaya bunuh dirinya terlalu berlebihan. Ternyata dia tidak mati. Su Shangjing. Saat itu, dia membidik Presiden Yan karena statusnya sebagai orang terkaya di Yuncheng. Dia hamil untuk naik level. Tidak mungkin dia mati semudah itu. Di mana ini? Di mana bayiku? Su Shangjing, permainan apa yang kau mainkan? Su Shangjing. Siapa Su Shangjing? Ya ampun. Su Shangjing ini ternyata persis seperti aku. Karena kau tidak mati, tanda tangani perjanjian cerai sekarang. Aku ternyata melakukan perjalanan waktu ke tahun 2024. Istri dan seorang anak. Berhenti berpura-pura. Setelah perjanjian ditandatangani, kompensasi akan menyusul. Mengenai Xiao Guai, jika kau masih punya hati nurani, kembalilah menemuinya lebih sering. Dasar laki-laki. Apa kau mau mempertahankan anak dan meninggalkan ibunya? Jika aku mendapati kau menindas Xiao Guai lagi, aku tidak akan melepaskanmu. Apa yang kau bicarakan? Kenapa aku akan menindas seorang anak? Yan Jinchuan. Kau. Astaga. Xiaojing hampir mati karena perceraian, dan kau masih mendorongnya. Apa kau mau membunuhku? Kakek, dia tidak layak menjadi ibu Xiao Guai. Diam. Xiaojing, jangan takut. Selama kakek ada di sini, kau akan selalu menjadi istri Jinchuan. Kakek Su Shangjing adalah ibu kandung Xiao Guai ya. Tapi, tanyakan pada Xiao Guai, apakah dia menginginkannya sebagai ibunya? Kau benar. Xiaojing akan selalu menjadi ibu sejati Xiao Guai. Seorang ibu yang penuh kasih dengan hati yang tegas. Kami, keturunan keluarga Yan, bisa menghadapi ketegasan apapun. Biarkan aku turun. Bagaimana aku akan menjelaskan pada Pak Sutua? Aku pikir kau mencoba membuatku marah sampai mati. Kakek buyut. Kakek. Hubungi 120 sekarang. Tidak perlu. Selama kalian tidak bercerai, aku akan baik-baik saja. Kakek, kenapa harus dia? Saat itu, kau diracun dan tersesat ke desa keluargaku. Bukankah itu kampung halamanku? Berkat pertolongan Xiao Jing, dia melahirkan Xiao Gue untukmu. Jika tidak, apakah kau bisa berdiri di sini hari ini? Tidak tahu, terima kasih, ya. Aku curiga saat itu. Yang meracuniku adalah dia. Bagaimana bisa dia kebetulan menemukanku? Aku. Selama ini, aku sudah memenuhi kewajibanku sebagai suami. Jika engkau menyebut cerai lagi, akan kutunjukkan sekarang. Baik. Aku janji, jangan bertindak gegabah. Hei, aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Kau sebaiknya bersikap baik dan menjadi ibu yang baik untuk Xiao Guai. Hei, kakek, kau tidak bisa memaksakan cinta. Aku akan putus dengannya. Ini sama-sama untung. Xiao Jing, jangan takut. Kakek akan mengurusnya. Kakek buyut. Xiao Guai. Anakku seharusnya seusianya sekarang. Xiao Guai, datang ke mama, ya? Kakek buyut mengajari Xiao Guai membuat patung tanah liat. Oke, Xiao Guai, ayo pergi. Ikut dengan kakek buyut. Kenapa dia begitu takut padaku? Aku masih belum punya ingatan Su Shangjing. Suami dan anak-anaknya membencinya. Aku harus mencari cara untuk menyelinap keluar. Aku masuk. 2 villa pusat kota. 1 villa dengan pemandangan laut. Dan 1 rumah di distrik sekolah. Ya Tuhan. Su Shangjing ternyata wanita kaya. 10. 100. 100. 1000.
10.050 juta. Su Shangjing sangat kaya. Aku bisa menggunakan uang ini untuk mencari anakku. Aktor kelas B Xu Anbai, karena ibunya sakit parah, telah meluncurkan penggalangan dana publik. Anbai, Xiao Huo, jangan takut. Aku akan mencari cara untuk biaya rumah sakit. Selamatkan bayinya dulu. Tante Lin ingin menggugurkan bayi dengan obat. Aku tidak bisa melarikan diri. Aku tidak bisa membebaninya. Anbai, kau selalu membantuku sebelumnya. Sekarang aku punya kemampuan. Aku juga bisa membantumu. Makan. Makanlah. Apa yang kau lakukan? Nyonya muda tuan tua sudah pergi. Kami sedang memberi makan tuan muda. Xiao Guai punya mulut, dia bisa makan sendiri. Kalau aku lihat ini lagi, kamu dilarang masuk keluarga Yan selamanya. Bukankah kamu bilang padaku? Keluarga Yan membayar kamu untuk merawat Xiao Guai, dan kamu memberinya ini? Tidak, Nyonya muda, Anda yang memesan ini. Apa? Kamu bilang memberi tuan muda makanan ipar. Kalau dia sakit, Presiden Yan akan pulang. Terserah kamu. Kamu takut kalau tuan muda sembuh, Presiden Yan akan meninggalkan rumah. Jadi kamu suruh kami memandikannya dengan air dingin dan memaksanya makan es krim. Kamu juga bilang tuan muda hanya alatmu untuk mencari muka. Tidak perlu merawatnya dengan baik. Di depan tuan tua dan Presiden Yan, cukup bersikap baik padanya. Cukup. Su Shangjing menyiksa anak kandungmu sendiri. Pantas saja Xiao Guai takut padanya. Nyonya muda, Keluar. Jangan pernah menginjakkan kaki di keluarga Yan lagi. kenapa? Kalau kamu tidak pergi sekarang, aku akan panggil polisi. Kalian berdua menyiksa anak. Xiao Guai. Su Shangjing, kasih sayang ibu yang tidak didapat Xiao Guai, akan aku berikan. Xiao Guai, ibu salah dulu. Ibu janji. Xiao Guai, ada apa? Xiao Guai, ada apa? Halo, ini 120, anak saya sakit perut, sepertinya keracunan makanan, alamatnya. Xiao Guai. Hei, Yan Jingxuan. Xiao Guai keracunan makanan, saya membawanya ke rumah sakit sekarang, cepat ke sana. Su Shangjing, apa trikmu sekarang? Seperti terakhir kali, setelah menyiksa Xiao Guai, kamu meneleponku, minta tolong lagi. Xiao Guai. Halo? Halo? Xiao Guai, kemari. Batalkan semua janji hari ini. Ya, Bagaimana bisa kamu menjadi seorang ibu? Perut anak ini sudah hancur seperti ini. Jika kamu tidak menjaga makanannya, lain kali, bukan hanya gastroenteritis sederhana. Maaf, dokter, saya akan lebih hati-hati mulai sekarang. Xiao Guai, ini semua salah Mama. Mama tidak merawatmu dengan baik. Jika anakku diperlakukan seperti Xiao Guai, aku akan... Su Shangjing, jangan pura-pura di depanku. Kamu gila? Aku sudah berkali-kali memperingatkanmu jangan menyakiti Xiao Guai. Jangan kira karena kakek menyukaimu, aku tidak akan menyentuhmu. Bukan aku. Para pengasuh yang menyakiti Xiao Guai sudah dipecat. Su Shangjing, di depan kakek, aku tidak mengatakannya secara terang-terangan. Jangan kira aku tidak tahu bahwa kau menyuruh pengasuh memberi Xiao Guai makanan basi, memaksanya makan camilan dingin, dan memandikannya dengan air dingin. Kau pikir aku tidak tahu? Tahu dan tetap diam saja. Jangan khawatir, aku tidak akan melakukan hal bodoh. Untuk menyakiti Xiao Guai hanya demi menyenangkanmu. Aku akan menyayanginya mulai sekarang. Aku sudah mendengar cerita anak yang berteriak serigala terlalu sering. Kau bisa mengawasiku kapan saja. Jika aku menyakiti Xiao Guai lagi, semoga aku menjadi tua, jelek, dan miskin, dan semua orang membenciku. Cukup. Ibu jangan pergi. Xiao Guai, tidak apa-apa. Ibu di sini. Anak ini kasihan. Aku akan tinggal dan merawatnya.
dan menggunakan pengaruh keluarga Yan untuk mencari anakku. Pura-pura di depanku? Su Shangjing, kau menyakitinya. Cari pengasuh sekarang juga. Aku tidak percaya siapapun dengan Xiao Guai. Aku lebih tidak percaya padamu. Kau sangat ceroboh. Aku janji, aku akan belajar dengan benar. Baiklah, bersumpah setiap hari. Ibu? Ibu? Aku akan percaya padamu sekali lagi. Ada urusan, jadi aku kembali. Jika ada sesuatu, hubungi aku. Awasi dia. Setiap gerak-geriknya, laporkan padaku. Ibu. Xiao Guai, kamu sudah bangun. Apa kamu masih sakit? Apa kamu lapar? Aku akan pergi membelikanmu sarapan. Bubur millet. Oke, aku akan ambil sekarang. Bertahanlah, Xiao Guai. Xiao Guai, ibu dan ayah sangat khawatir padamu. Kamu harus cepat sembuh. Aku akan membayar biaya rumah sakit. Beri aku 2 hari lagi. Anbai, Penyakit ibumu telah menumpuk utang lebih dari 100.000. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Aku seorang aktor. Aku pasti bisa menghasilkan uang. Aku akan membayarmu kembali. berapa banyak dia berhutang padamu? Aku yang menanggungnya. Oke, Yunwo. Bukankah kamu sudah? Kapan Su Shangjing pergi tadi malam? Ibu baru saja pergi. Dia pergi beli sarapan untuk Tuan Muda. Benarkah? Ibu tidak tidur semalaman. Setelah infus Tuan Muda dicopot tadi pagi, dia hanya tertidur sebentar. Baik, saya mengerti. Xiao Guai, tadi malam, apa Mama mengganggumu lagi? Tidak. Su Shangjing, apakah dia sedang menyusun skema lain? Saya sudah transfer 200.000. Cepat bayar biaya rumah sakit Bibi. Xiao Nuo, apa itu kamu? Kamu salah orang. Maaf soal itu. Kamu sangat mirip dengan teman saya. Dia, Ada apa dengannya? Beli sarapan selama ini? Si kecil sudah tidak sabar. Baik, saya segera kembali. Anbai mungkin tahu tentang saya akan tanya dia lain hari. Istriku, sejak kapan dia punya? Teman yang begitu biasa? kamu salah paham. Ibuku berhutang biaya rumah sakit dan diusir. Istrimu yang membayarnya. Terima kasih kepada Anda dan Ibu. Kenapa dia tiba-tiba baik? Anak baik. Sudah kenyang. Ini, lap mulutmu. Kata dokter, dia sudah baik sekarang. Dia bisa pulang. Benarkah? Xiao Guai, biar ibu ganti baju kamu, ya? Kemari. Xiao Guai, bekas luka ini. Kapan munculnya? Itu tanda lahir. Dia sudah punya sejak lahir. Kamu benar-benar tidak peduli padanya sama sekali. Xiao Guai itu, dia diambil dari ruang bayi di rumah sakit. Bagaimana mungkin dia anakku? Kemari, Xiao Guai. Kalau ibu suatu saat mengganggumu diam-diam, bilang sama ayah ya. Aku mengerti cintamu pada anakmu, tapi cara bicaramu sungguh menjengkelkan. Kamu. Ayo pergi. Ya ampun, seandainya anakku masih hidup, aku harap dia seperti Xiao Guai. Dicintai dan dirawat.
Hei, Nona Su, tentang rahasia anakmu. Jika kamu tidak ingin lebih banyak orang tahu, temui aku di tempat biasa. Nona Su, lama tidak bertemu. siapa kamu? Nona Su, kamu benar-benar pelupa. 5 tahun lalu, aku memberimu bayi terlantar. Sudah lupa? Bayi terlantar? Apa maksudmu? Berhenti berpura-pura. Putra Yan Jin Kuan sekarang, bukan anak kandungnya. Apa? 5 tahun lalu, kamu pura-pura hamil untuk menjebak Yan Jin Kuan. Sekitar tanggal persalinanmu, kamulah yang mencari bayi terlantar. Omong kosong. Anak itu adalah anak kandungku. Puff. Sudahlah, di rumah kakakku, ada anak haram yang tidak diinginkan. Aku sendiri, yang memberikannya padamu. Apakah Yan Jin Chuan bodoh? Maukah dia membesarkan anak orang lain? Hahaha. Itu tergantung kemampuan Nona Su. Jika Yan Jin Kuan tahu tentang ini, Nona Su, nasibmu akan sangat buruk. Apa yang kamu mau? Tidak banyak. 20 juta. Secepat mungkin, lakukan tes DNA untukku. Baik. Ibu, main denganku. Xiao Guai, jika kamu bukan anak Su Sangjing, apakah Yan Jin Chuan masih akan menyayangimu? Paket. Xiao Guai benar-benar bukan anak kandung Su Sangjing. Su Shangjing. Ah. Astaga, aku celaka. Maksudmu apa? Tes DNA untuk aku dan Xiao Guai? Kamu curiga aku bukan ayah kandung Xiao Guai? Dia... Xiao Guai adalah anak kandung Yan Jin Chuan. Lalu bagaimana Xiao Guai bisa lahir? Kamu, ada yang kamu butuhkan dariku? Katakan saja, kamu punya berapa pria lain di luar? Cuma kamu. Lalu maksudnya apa? Keluarga yang besar dan kaya raya. Kamu selalu mikirin cerai. Aku harus untuk Xiao Guai. Jalan keluar. Jadi, bahkan sebelum aku pergi, kamu sudah memikirkan tes DNA agar anak kita bisa mewarisi. Ayah punya apa, akhirnya jadi milik anak. Orang tua pasti memikirkan masa depan anak-anaknya. Aku merencanakan untuk Xiao Guai. Apa itu salah? Kamu. Sudahlah, Hampir saja. Pekerjaan kotor Su Shangjing hampir menimpa aku. bagian hukum dan keuangan perusahaan bilang ke aku, kamu akan menandatangani seorang artis bernama Xu An Bai. Kontrak manajemen sudah disusun, dan kamu meminta bonus tanda tangan 50 juta. Bukankah kamu berutang penjelasan padaku? Agensi bakat itu diwariskan padaku oleh keluarga Su. Siapa yang aku tanda tangani bukan urusanmu, Pak Yan. Apa kamu lupa? Bahwa aku adalah pemegang saham utama. Aku memikirkannya dengan serius tadi malam. Aku salah sebelumnya. Mulai sekarang, aku akan fokus pada karierku. Kamu mencoba mencari pria untuk membuatku cemburu, untuk membuatku jatuh cinta padamu. Pria biasa banget, tapi pede amat. Sekarang, aku hanya ingin fokus pada karierku. Aku hanya tinggal di keluarga Yan sekarang sepenuhnya demi Xiao Guai. Kamu melakukan tes DNA, dan tiba-tiba memperlakukan Xiao Guai dengan baik sekali. Jangan bilang kamu mencoba mempertahankan anak, meninggalkan ayahnya. Mana mungkin. Jangan berani mengganggu ibuku. Xiao Guai, kamu panggil aku apa tadi? Ibu. Kamu ingin melindungi ibu, ya kan? Ya. Bagus, anak baik. Kalau begitu, biarkan aku mengajakmu ke kamar untuk membaca, oke? Ya. Ayo. Aneh, bukankah dia selalu menggunakan Xiao Guai sebagai alat untuk mendapat dukungan? Xiao Guai menerima Su Shangjing dengan cepat. Apakah dia benar-benar berubah menjadi lebih baik? Su Shangjing. Aku sudah memikirkannya. Aku tidak keberatan kamu mengontrak Xu Anbai. Tapi, kamu tidak bisa menjadi agennya. Kamu adalah pemegang saham utama. Kenapa kamu begitu peduli dengan aktor kelas B? Kenapa kamu begitu peduli? Dulu kamu tidak pernah peduli dengan pria lain. Dulu kamu tidak pernah peduli dengan pria lain. Aku takut kamu akan coba-coba dengannya. Yan Jin Chuan.
Jangan-jangan kamu cemburu melihatku dengan pria lain, kamu menyindir. Ada yang aneh denganmu. Aku takut kamu selingkuh dalam pernikahan dan mempermalukan keluarga Yan. Wah, Ata. Kalau begitu, selain aku, apakah kamu pernah dengan wanita lain? Apakah kamu pernah tidur dengan orang lain? Bahkan sebelum menikah pun tidak? Tidak, aku hanya punya kamu. Yan Jinchuan hanya memiliki Su Shangjing sebagai wanitanya. Lalu bagaimana Xiao Guai bisa ada? Orang lain yang menyelamatkan Yan Jinchuan saat itu. Su Shangjing tahu dan membunuh ibu untuk mengambil anaknya, kan? Siapa yang kamu pikirkan sekarang? Ah, ayolah. Kamu laki-laki dewasa, jangan terlalu picik. Sedangkan aku, karena aku sudah berjanji pada kakek bahwa aku tidak akan menceraikanmu, aku akan menepati janjiku dan tetap setia. Sebaiknya kamu benar-benar menepati apa yang kamu katakan. Pria itu bilang dia memberikan Xiao Guai kepada Su Shangjing. Apakah dia tahu sesuatu? Tasnya kecil banget. Kamu bawa uangnya. Jangan-jangan kamu mau ngemplang, ya? Hei, aku hampir mati beberapa waktu lalu, aku nggak ingat banyak. Aku lihat beritanya. Itu masalah besar. Itu urusanmu. Sebelum kamu mati, aku cuma mau uangnya. Perjanjian kita ini, mulai kapan? Tanggal 12 Juni tahun 2019. Hari Lin Yue mengambil anakku. Anak itu dari mana? Ibunya meninggal saat melahirkan. Ayahnya nggak mampu. Dan kebetulan kamu datang ke desa, cari bayi terlantar. Jadi kamu berhasil. Anak itu punya ayah. Orang ini cuma penipu. Aku kira Xiao Guai anakku. Halo? Xiao Guai terluka dan dibawa ke rumah sakit. Oke, aku segera ke sana. Hei, Nona Su, kamu berani ngemplang? Aku akan cari Yan Jinkuan sekarang. Silakan. Lihat bagaimana dia menghadapimu. Si kecil itu ternyata punya Yan Jinkuan? Nggak mungkin. Pasti kamu edit foto ini. Kalau kamu sebarkan rumor soal anakku lagi, aku akan gugat kamu sampai bangkrut. Dulu, cewek ini main-main dengan sembarang orang. Pria ini, mungkinkah Yan Jinkuan? Ibu Xiao Guai ada di sini. Ada apa? Kami bertemu wanita gila di jalan. Dia mencoba merebut anak itu di siang bolong. Untung asisten Liu melihatnya. Xiao Guai cuma luka ringan. Bu, aku laki-laki. Luka kecil ini nggak sakit. Xiao Guai berani sekali. Anggota keluarga, ini hasilnya. Anaknya baik-baik saja, tapi jangan kena air beberapa hari. Juga, jaga pola makan ringan. Oke, terima kasih dokter. Xiao Guai bergolongan darah AB RH negatif. Sama seperti anakku. Xiao Guai memiliki golongan darah yang sama denganku. Kamu bahkan tidak ingat itu? Maafkan ibu, Xiao Guai. Ibu minum terlalu banyak obat, ibu lupa banyak hal. Ibu bersumpah, mulai sekarang, semua tentang Xiao Guai akan ibu ingat. Bisakah kamu memaafkan ibu? Pasti ibu sudah gila merindukan anakku. Ibu selalu mengira Xiao Guai adalah anakku. Kalian berdua tidak berencana pulang? Ayo, Xiao Guai, ibu akan mengantarmu pulang. Jalan pelan-pelan. Anbai, apa kamu akan tahu tentang keberadaan anakku? Su Shangjing. Istri, kenapa kamu berjalan begitu cepat? Ini. Presiden Su. Maaf, Anbai, aku belum sempat mengunjungi Bibi akhir-akhir ini. Tidak. Kamu menandatangani kontrak aktor denganku. Kamu sudah banyak membantuku. Su Shangjing, aku ingat aku sudah membayar kontraknya. Antar Xiao Guai pulang dulu, aku perlu bicara dengan Anbai. Anbai, aku perlu bicara denganmu. Su Shangjing. Kamu sebaiknya tahu, apa statusmu? Aku adalah presiden dari Su Agency. Xiao Guai, Mami perlu bicara urusan kerja dengan paman. Pulang dengan ayah dulu, ya? Oke, ayah jangan ganggu Mami saat bekerja. Ibumu baru baik padamu beberapa hari, dan kamu sudah memihaknya? Presiden Su, terima kasih. Teman baikku bilang aku pasti akan menjadi bintang besar suatu hari nanti. Sayangnya dia tidak akan pernah bisa melihatnya. Kenapa? Anaknya meninggal. Dia tidak bisa menahan syok. Dia depresi dan bunuh diri. Bunuh diri? Bagaimana mungkin? Benar.
Ibu tirinya melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Ayah, kamu benar-benar tidak peka. Ibu pasti tidak akan menyukaimu. Biarkan aku memberitahumu. Jika ibumu kabur dengan pria lain, dia tidak akan menginginkanmu lagi. Ibu sangat menyayangiku. Dia pasti akan membawaku bersamanya. Yan Shuo. Presiden Su. Ada apa? Tidak ada. Hanya merasa kasihan pada temanmu. Ibu dan anak itu menyedihkan. Yunwo juga mengaduk berlawanan arah jarum jam. Presiden Su, kamu benar-benar mengingatkanku pada teman itu. Jika saat itu aku berada di sisinya, ini tidak akan terjadi. Setiap orang memiliki takdirnya masing-masing. Temanmu akan bahagia untukmu mengetahui mimpimu terwujud. Apakah mereka benar-benar membicarakan pekerjaan? Ayah, bukankah kamu selalu ingin menceraikan ibu? Kenapa kamu begitu gugup? Selama pernikahan, ibumu masih menjadi istriku. Apa yang kamu lakukan di sini? Bukankah aku bilang suruh pulang dulu? Xiao Guai, aku lapar. Maaf, Xiao Guai, ibu akan bawa kamu pulang dan masak ikan. Su Shangjing, apa aku perlu mengingatkanmu bahwa aku pemegang saham terbesar Su Group? Terus, Aku tidak ingin ada artis di bawahku yang punya rumor selama kontrak. tentu saja, cinta tidak sebaik cari uang. Semua yang tergila-gila cinta dipecat, karir aktingku adalah tujuan terbesarku. Xiao Guai, ibu akan menjadi. Oke. Ayo. Ayah cemburu hari ini. Hebat, kamu akhirnya mencintai Xiao Jing. Kamu tidak apa-apa? Oke. Kamu tidak pernah peduli pada Xiao Jing sebelumnya. Kamu hanya ingin menceraikannya sepanjang hari. Aku tidak menceraikan hanya karena, kakek, kamu mengancamku. Apa yang kamu lihat? Hari ini kamu bahkan dengan pria lain, bersentuhan dan menarik-narik. Jika kamu terus begini, perceraian tetap akan terjadi. Katakan dengan jelas. Aku sedang membangun karir. Membangun karir berarti bersentuhan dan menarik-narik dengan pria lain? Xiao Jing ingin membangun karir. Kenapa kamu marah-marah? Kamu harus mendukungnya. Kakek, keluarga Yan kita punya banyak bisnis, tapi dia memilih agensi bakat. Aku pikir dia punya motif tersembunyi. Kamu benar, aku ingin terkenal. Aku ingin berdiri di puncak kerumunan dan menemukan anakku. Aku pikir kamu hanya cemburu karena kamu mencintai Xiao Jing. Kakek, Ibu, perutku sakit. Xiao Guai. Xiao Guai. Tunggu apa lagi? Ambil mobilnya. oh, Bu, aku tidak mau pergi ke rumah sakit. Jangan takut, Xiao Guai. Ibu akan menemanimu. Oke? Yan Shuo, berhenti main-main. Kami baru saja kembali dari rumah sakit. Jangan bawa anak itu pergi lagi. Bawa anak itu istirahat di kamar. Panggil dokter keluarga jika ada apa-apa. Tidak. Kami masih perlu pergi ke rumah sakit. Bu, sudah tidak sakit lagi. Ayo tidur denganku. Aku ingin kamu membacakan cerita. Tidak sakit. Jika kamu merasa tidak enak badan, bilang saja sama ibu, oke? Aku ingin ayah yang menggendongku. Cepat gendong Xiao Guai ke kamar. Aku perlu ke kamar mandi. Bu, ayah, tunggu aku. Kunci pintu tiba-tiba rusak. Kalian berdua tidur bersama malam ini. Vero, Kakek, buka pintu. kamu dan Xiao Jing sudah sah menikah. Tidur bersama tidak melanggar hukum. Aku dan Xiao Guai sama-sama lelah. Kami akan kembali tidur. Sekarang. Ayo, Xiao Guai. Kakek, berhenti bercanda. Buka pintu. Sudahlah. Karena kakek mengaturnya seperti ini, dia tidak akan membiarkan kita keluar. Malam ini, aku tidur di kasur. Kamu tidur di lantai. Aku tidur di lantai. Apa lagi? Kamu sedang apa? Tidur di lantai. Kamu menyuruhku membentangkan selimut. Aku akan pakai selimut apa? Berbaring. Cepat.
Lihat, sekarang tidak apa-apa. Kamu belajar itu dari mana? Waktu aku kecil, aku biasa. Bagaimana keluarga Su bisa membiarkanmu tidur di lantai? Aku gelisah waktu tidur. Aku mudah jatuh dari tempat tidur. Apa kamu benar-benar Su Shangjing? Siapa lagi yang akan aku jadi kalau bukan Su Shangjing? Dulu, jika keadaan seperti ini, kamu akan telanjang bulat dan menempel padaku. Kamu tidak tahu malu. Kita punya anak, dan kamu masih malu? Su Shangjing, serius. Dulu ketika aku diracun di desa keluarga Gu, apakah itu benar-benar kamu? Jangan bicara tanpa bukti. Sudahlah, aku benar-benar berterima kasih padamu karena memberiku Xiao Guai, Su Shangjing. Berbagi kamar dengannya tidak terasa terlalu buruk. Berbagi kamar dengannya sangat canggung. Apa yang kamu lakukan di tengah malam? Jangan. Yan Jinchuan. Jangan pergi. Baik-baik, aku tidak pergi. Jangan takut. Jangan khawatir, tidak apa-apa. Yan Jinchuan, kau terlihat sangat tak terkalahkan. Tidak kusangka kau takut guntur. Wow, otot dada ini rasanya enak disentuh. Kenapa aku tidak pernah sadar sebelumnya? Kamu sebenarnya cukup tampan. Yan Jinchuan. Gu Yunwo, apa yang baru saja kau lakukan? Kenapa aku tidak bisa menahan diri untuk menyentuh? Dingin sekali. Wanita kejam, kembalikan anakku. Xiao Guai aman di rumah, jangan takut. Dingin sekali. Hangat sekali. Aku tidak pernah sadar kamu secantik ini. Selamat malam, sayang. Kenapa kamu di ranjangku? Tadi malam kamu bilang dingin. Aku selimuti kamu. Kamu tidak mau melepaskanku, oke? Tidak mungkin. Itu pelecehan. Siapa yang melecehkan? Kamu tidak tidur tadi malam. Kamu gila. Aku tidur kok tadi malam. Kamu membangunkanku dengan menyentuhku. Lihat sendiri, aku tidak melakukan apa-apa padamu. Aku merasa kamu sedikit kecewa. Jika kamu menginginkannya sekarang, tidak terlambat. Ibu dan ayah. Hei, silakan. Sayang, kamu akan punya adik laki-laki atau perempuan sebentar lagi. Ayo, Ya. Siap-siap untuk sarapan. Kalian berdua makanlah. Ada kerjaan yang harus aku kerjakan. Presiden Su, acara kencan? Menurutku tidak cocok untukku. Romansa di TV itu palsu semua. Kamu pergi untuk mencari exposure. Apa yang kamu lakukan di sini? Presiden Yan. Akulah investornya. Hanya mengecek keadaan. Benar. Presiden Yan menginvestasikan 20 juta di acara kita.
Terima kasih, Presiden Yan. Ibuku sudah pulih dengan baik. Tidak perlu. Yan Corporation selalu melakukan amal. Dulu saat ibuku sakit parah, Yayasan Yan yang menyumbangkan ambulans itu tiba di desa Gujia tepat waktu untuk menyelamatkannya. Ambulans yang disumbangkan Yan Corporation. Saat itu aku hamil 7 bulan. Bibi Lin mencoba menyakitiku. Tanpa ambulans itu, baik aku maupun anakku pasti meninggal. Aku tidak pernah menyangka yang menyelamatkan kami adalah Yan Jinchuan. Presiden Su? Anbai. Kalau begitu ayo kita foto promosi. Oke. Bukankah kamu menentangku mendirikan perusahaan? Kenapa tiba-tiba mendukung? Aku adalah pemegang saham utama di Su Agency. Kenapa tidak mencari uang, jika bisa? Hanya itu alasannya, tidak ada yang lain. Kalau tidak, apa yang kamu harapkan? Aku khawatir kamu punya pikiran lain. Lagi pula, aku cantik alami. Bagaimana jika aku benar-benar punya pikiran tentangmu? Lalu, bagaimana? Hahaha. Pemegang saham utama, kamu tidak perlu merayuku. Aku akan menghasilkan banyak uang untukmu untuk membuat perusahaan lebih besar dan lebih kuat. Gu Yunwo, tugasmu sekarang adalah menjadi terkenal dan menemukan putramu. Sedangkan dia... Kenapa dia lari? Apa aku begitu menakutkan? Wanita, kamu tidak bisa lepas dari genggamanku. Bukankah itu yang terjadi di acara yang dia tonton? Apakah aktingku tidak cukup tulus? Halo, kakek. Jinchuan, cepat kembali. Ada yang salah. Oke. Kakek, ada apa? Cepat, bantu tuan muda berganti pakaian. Hei, apa yang kamu lakukan? Kakek, Kamu bekerja keras tadi malam. Minum tonik ini selagi hangat. kau memanggilku pulang hanya untuk ini? Ini tentang penerus Wang Sayan, masalah besar. Sementara kau dan Xiao Jing akur, cepatlah punya anak kedua. Saat Xiao Jing kembali, ikuti saja arahan saya. Kakek, Xiao Jing sekarang sepenuhnya fokus pada kariernya. Aku tidak bisa menahannya. Keluarga kita adalah yang terkaya di Haicheng. Seberapa besar karier yang dibutuhkan? Bantu tuan muda berganti pakaian. Oke, tentu. Aku akan melakukannya sendiri. Apakah Xiao Jing suka ini? Ini tidak terlalu cocok dengan pakaianku. Haha, akhirnya kamu mengerti, nak. Kakek buyut membelikan hadiah ini untuk ibu. Apakah sudah sampai? Xiao Guai, ibu akhirnya menemukanmu. Xiao Guai, tidak apa-apa. Ayah di sini. Kalian siapa? Kenapa kalian membawa pergi Xiao Guai kami? Aku akan melawan kalian. Tuan, Xiao Guai adalah anak kandungku. Akulah ibu kandung Xiao Guai. Kau bohong. Kau bukan ibuku. Membawa laporan palsu dari entah mana dan berani mempermainkan keluarga Yan. Keluar dari keluarga Chuang sekarang. 1 detik terlambat dan aku akan menelepon polisi. Ini ada stempel resmi rumah sakit. Mana mungkin palsu? Jika laporannya asli. Dari mana DNA Xiao Guai berasal? Su Sangjing, kau minta aku untuk menguji hubungan orang tua anak denganmu. Aku juga membandingkan DNA Xiao Guai dengan DNA putriku. Konyol. Apa alasan Su Sangjing? Konyol. Su Sangjing dulu tidak punya anak. Aku memberikan anak itu padanya 5 tahun lalu. Di desa, putriku dipaksa oleh seorang pria yang linglung untuk berhubungan. Lalu dia melahirkan seorang anak. Apa? Kamu berbohong. Xiao Guai. Xiao Guai, ibu minta maaf. Ibu kembali untuk merawatmu sekarang. Kamu bukan... Selesaikan. Beri aku jawaban.
Oke, Jin Chuan, aku menyelamatkanmu di desa keluarga Gu dulu. Kalung ini adalah yang kamu tinggalkan. ini memang kalungku. Dulu, Aku dibius. Aku tidak tahu di mana kalung ini jatuh. Hanya berdasarkan sebuah kalung, kau menuduh istriku. Apa kau menganggapku bodoh? aku tidak. Aku pikir kaulah yang bodoh. Dibodohi oleh Su Sangjing selama 5 tahun penuh. Dan kau tidak pernah menyadarinya. Ayah, jangan bicara seperti itu tentang Jin Chuan. Putriku, tanpa kabar darimu, bersikeras untuk memiliki anak itu. Aku khawatir, dia akan sulit menikah lagi jika punya anak. Jadi aku mengambil keputusan sendiri, untuk mengirim anak itu pergi. Selama bertahun-tahun ini, aku melihat Xiao Ya menangis sejadi-jadinya. Aku tidak tahan lagi. Jadi kami datang mencari Xiao Guai. Sebelum Xiao Jing melahirkan, dia benar-benar menghilang selama beberapa hari. Bidan dari dulu itu masih hidup. Kita bisa menghadapinya. Bidan waktu itu diatur oleh keluarga Yang. Kalau ada yang salah, kenapa bidan itu tidak bilang padaku? Bidan itu disuap, asalkan uangnya cukup. Uang bisa membuat setan mendorong gilingan. Kamu tidak tahu itu? Jadi kamu menyuap rumah sakit untuk membuat tes DNA palsu. Untuk menipu keluarga Yan demi uang. Kamu, Jin Chuan, Diam. Siapa yang bilang kamu boleh panggil namaku? Tuan Yan, kami kesini bukan untuk uang. Aku hanya ingin melihat anakku. anak perempuanku, terus memikirkan anak itu. Aku melihat semuanya. Dan menyimpannya di hati. Xiao Ya, ayah mengecewakanmu. Dulu, aku seharusnya tidak sebodoh itu. Ayah, aku tidak menyalahkanmu. Melihat Xiao Guai baik-baik saja sekarang, aku sudah puas. Tuan Yan, aku mohon, biarkan aku tinggal di keluarga Yan untuk merawat Xiao Guai. Meskipun hanya sebagai pengasuh, aku akan sangat bersedia. Berhenti berakting di depanku. Keluarlah sekarang. Aku mohon, kembalikan Xiao Guai padaku. Aku tidak akan melawanmu. Posisi Nyonya Yan. Dan kamu siapa? Jangan takut, aku di sini. HMPH. Kamu? Kamu kenal dia, kan? Maka kamu pasti tahu aku adalah ibu kandung dari Xiao Guai. Tolong kembalikan Xiao Guai padaku. Apa maksudmu? Xiao Jing, tidak peduli apa yang mereka katakan, aku percaya padamu. Nona Su, berani kamu melakukan tes DNA lagi dengan Xiao Guai? Jin Chuan, aku. Istriku tidak perlu membuktikan apapun kepada kalian. Jika kamu memfitnah istriku sekali lagi, Kamu mengaku sebagai ibu kandung Xiao Guai. Apakah kamu punya bukti? Ini adalah laporan tes DNA untuk aku dan Xiao Guai. Xiao Guai adalah anak yang aku kandung selama 10 bulan dan aku lahirkan. Aku ingin kamu melakukan tes lagi dengan Xiao Guai. Tes DNA? Berani? Xiao Guai adalah anakku. Kenapa aku tidak berani? Su Shangjing, maksudmu apa? Xiao Guai dan aku benar-benar tidak memiliki hubungan darah. 5 tahun, Su Shangjing. Kamu telah berbohong kepadaku selama 5 tahun penuh. Jin Chuan, maaf. Jangan sentuh aku. Kalian berdua, keluar dari sini. Keluar. Jin Chuan, tolong jangan. Aku hanya ingin kamu menjadi ibuku. Xiao Guai, maaf. Xiao Guai, aku adalah ibu kandungmu. Ibu, mereka semua pembohong. Xiao Guai, maaf. Ibu berbohong kepadamu. Aku bukan ibumu. Kamu adalah ibuku. Ayah usir orang jahat itu. Tuan tua, Presiden Yan, sekarang setelah Su Sangjing mengakuinya, kamu harus memberikan penjelasan kepada putriku. Jika tes membuktikan Lin Xiaoya adalah ibu kandung Xiao Guai, keluarga Yan tidak akan memperlakukannya dengan buruk. Panggil seseorang, Tuan tua, atur tes DNA untuk mereka. Jika kamu bukan ibu Xiao Guai, keluarga Yan pasti akan menyelidiki ini sampai tuntas. Anak perempuanku, sejak kecil takut jarum dan obat. Dia gugup kalau lihat dokter. Benar, benar. Silakan ambil darah. untuk tes DNA tidak perlu ambil darah. Buka mulut lebar-lebar. Nah, ayo buka mulutnya. Aku tidak mau. Jangan susah, buka mulut. Hei. Tuan, saya akan berikan hasilnya secepat mungkin. Baik.
Apapun hasilnya, aku harus pergi dari keluarga Yan. Kakek, Tunggu dulu hasilnya. Kalian berempat tidak boleh kemana-mana. Tuan, Presiden Yan, hasilnya sudah keluar. Tuan Muda dan Lin Xiaoya hasil tes paternitas. Terkonfirmasi memiliki hubungan biologis. Xiao Guai, aku ibumu, cepat datang padaku. Ibu, apa kau meninggalkanku? Xiao Guai, aku juga ingin tinggal bersamamu. Tapi ibu kandungmu adalah dia. Aku tidak suka dia. Dia seperti bandit perempuan. Aku mau sosis bakar. Baik, tunggu aku di sini. Lepaskan aku. Berhenti. Xiao Guai, kau tidak apa-apa? Tuan tua. Presiden Yan. Putriku adalah ibu kandung Xiao Guai. Keluarga Yan, kompensasi apa yang harus kalian berikan padanya? Ayah, aku tidak ingin kompensasi apapun. Aku hanya ingin tinggal di keluarga Yan dan merawat Xiao Guai. Aku akan menyiapkan 2 kamar tamu. Kalian bisa tinggal di sini untuk sementara. Aku akan memberikan penjelasan. Terima kasih, kakek. Cincuan, Xiao Jing, ikut aku ke atas. Ya, Baik. maaf. Hah. Kalian berdua, bagaimana kalian berencana menangani ini? Aku bersedia menceraikan Jin Chuan. Biarkan mereka menjadi keluarga bertiga. Su Shangjing, kau telah berbohong besar. Dan kau pikir kau bisa pergi begitu saja? Apalagi yang bisa kulakukan? Aku juga tidak tega meninggalkan Xiao Guai. Kakek, tapi keluarga ini tidak lagi ada tempat untukku. Sudah kubilang, selama aku di sini, keluarga Yan akan selalu menjadi rumahmu. Kakek, maafkan aku. Oh nak, kukira kau hanya sedikit keras kepala. Kehamilan dan melahirkan hal sebesar itu, bagaimana kau berhasil membodohi kita? Tentang masa lalu, aku juga tidak terlalu ingat. Kakek, sudah terjadi. Berkata lebih banyak tidak akan membantu. Mari kita tenangkan diri sejenak. Masalah ini akan kutangani dengan baik. Kakek, ayo, pergi. Gu Yunwo, Xiao Guai sekarang punya ibu kandungnya. Tidak ada yang akan menindasnya lagi, apalagi yang kau khawatirkan. Xiao Guai, maafkan ibu, kau harus tumbuh bahagia dan gembira. Bu, jangan pergi. Bu, jangan pergi. Maaf, Xiao Guai. Anakku juga menungguku. Xiao Guai. Su Shangjing, Ayah, apakah ibu tidak akan pernah kembali? dia tidak akan berani. Aku akan menjemput ibumu sekarang juga. Jangan menangis, Xiao Guai. Ibu di sini. Kenapa kamu tidak mengetuk pintu sebelum masuk? Presiden Yan, aku sudah membuat sarapan. Ayo kita makan bersama. Xiao Guai. Jauhi aku. Semua ini karena kamu ibu pergi. Ini semua salahmu. Jangan kurang ajar. Aku khawatir kamu akan menyakiti Xiao Guai. Jangan kira aku tidak tahu apa yang kamu lakukan. Presiden Yan, aku. Ikut aku. Aku punya sesuatu untukmu. Kamu dulu menyelamatkan hidupku. 5 juta ini adalah uang terima kasih untukmu. Aku tidak mau uangnya. Aku hanya ingin tinggal dan merawat Xiao Guai. Su Shangjing sudah merawat Xiao Guai selama 5 tahun. Dia tetap tidak mau mengakuiku. Diam. Kamu duluan yang meninggalkan Xiao Guai.
Xiao Jing mengira dia adalah bayi buangan, jadi dia membesarkannya di sisinya. Kenapa lagi-lagi Xiao Jing mengurus anakmu? Aku sangat merindukan Xiao Guai, jadi aku cemas dan salah bicara. Kau merindukan Xiao Guai? Kau tahu di mana anak itu selama ini? Selama 5 tahun, kau tidak pernah mencari anak itu. Aku Tahu Xiao Guai adalah anakku. Pikiranmu terlihat jelas di wajahmu. Kau pikir aku tidak tahu? Xiao Guai diam-diam dikirim pergi oleh ayahku. Aku tidak tahu. Xiao Guai memiliki perut yang lemah. Aku bahkan tidak tahu apakah Lin Xiaoya merawatnya dengan baik. Gu Yunwo, semua tentang keluarga Yan tidak ada hubungannya denganmu. Prioritas utamamu adalah mencari anakmu sendiri. Nyonya Yan, ini adalah kandidat aktor untuk dipasangkan sebagai CP dengan Anbai. Lihat apakah ada yang cocok. Baik. Aksi publisitas pasangan mudah menghasilkan ketenaran nasional. Jika aku menjadi terkenal sendiri, bukankah akan lebih mudah mencari anakku? Tidak ada satupun yang cocok. Tidak apa-apa, aku akan terus mencari. Tidak perlu repot. Aku akan dipasangkan sebagai CP dengan Anbai. Aduh, sama aja, siapapun yang jadi pesertanya. Semua ini palsu kok, menurutmu nggak? Presiden Su, meskipun acara kencan itu palsu, kamu nggak bisa pacaran dengan wanita yang sudah menikah. Cari pacar laki-laki aja. Benar, kalau Presiden Yan tahu, acara kita tamat. Panggil saya Presiden Su. Saya sudah bercerai. Apa? Saya lajang sekarang. Bisa saya ikut acara ini? Sepertinya bisa. Tunggu, jangan. Kalau Presiden Yan tahu bahwa kamu sudah bercerai dan ikut acara kencan ini, Perias. Rapikan makeup saya. Oke. oh, Presiden Su, kamu tidak bercerai hanya untuk mengatur acara ini untuk saya, kan? Jangan khawatir. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Direktur Liu, kalau Yan Jinchuan merepotkanmu, saya akan mengubah acara ini menjadi selamat tinggal, cintaku. Itu bagus. Kalau tidak, Presiden Yan pasti akan memasukkan saya ke daftar hitam. Selamat datang di acara ini, konferensi pers, percikan cinta. Para tamu akan tinggal bersama sebagai pasangan selama 20 hari. Ayo, sapa penonton. Halo semuanya, saya agen bakat Yunwo. Yunwo. Halo semuanya. Saya aktor Su Anbai. Presiden Yan, kami temukan istri Anda. Dia berkencan di acara kencan. Apa? Aku ingin mencari seseorang yang sangat penting bagiku. Aku ingin merasakan bagaimana rasanya cinta. Jadi, di peran-peran mendatang, aku bisa menggunakannya. Itu tidak masuk akal. Suruh PR yang menangani komentar. Ya, Apakah kalian pernah berpacaran sebelumnya? Tidak, Dia bilang tidak. Jika dia belum pernah jatuh cinta, lalu aku ini apa? Tuan dan Nyonya. Memang tidak terlihat seperti pasangan. Aku bahkan belum menandatangani surat perceraian itu. Dia pergi ke acara kencan. Dia menganggapku apa? Presiden Yan, jangan marah. Acara kencan punya skrip, apa yang dikatakan Nyonya mungkin sudah diatur oleh sutradara. Pergi ke lokasi syuting acara itu. Ya, Ya ampun, kalian berdua belum pernah jatuh cinta. Maka kalian adalah cinta pertama satu sama lain. aku belum pernah jatuh cinta, tapi aku sudah menikah. Apa salahnya menjadi janda? Jadi bagaimana kalau aku sudah bercerai? Selama aku masih lajang, aku bisa ikut acara ini, kan? Maaf, aku tidak bermaksud apa-apa. Aku hanya penasaran, kamu sudah menikah. Kenapa belum pernah jatuh cinta? Pernikahanku, dari awal sampai akhir, tidak ada cinta di dalamnya. cepat, blokir komentar itu. Jika Presiden Yan melihat ini, Aku sudah melihatnya. Presiden Yan, apa yang kamu lakukan di sini? Acara jelek ini, berapa lama lagi akan berlangsung? Hampir selesai. Konferensi pers ini sekarang selesai. Mari kita nantikan episode utama. Musuh. Lepaskan aku, Yan Jinchuan. Apa yang kamu lakukan?
Su Shangjing, kamu meninggalkan perjanjian cerai lalu pergi berkencan dengan orang lain. Kamu anggap aku apa? Aku sudah kenal Anbai sejak kecil. Kami memiliki ikatan yang dalam. Aku tidak punya perasaan lain padanya. Itu hanya untuk acara. Kami tidak benar-benar berkencan. Kamu ingin mempromosikan Xu Anbai? Aku bisa membantumu. Tapi kenapa di acara itu? Kamu mengatakan hal-hal aneh itu? Apa yang aku katakan? Kamu bilang kamu belum pernah berkencan sebelumnya, dan bahwa bersamaku bukan cinta. Kamu? Jelaskan. Su Shangjing, apa kamu pernah mencintaiku? Kamu masih mencintaiku, kan? Tidak. Jangan bicara omong kosong. Aku bilang aku akan mengurus semuanya. Kenapa kamu pergi tanpa bicara? Pernikahan kita adalah kesalahan. Ibu kandung Xiao Guai kembali. Aku hanya orang luar. Sudah waktunya dikembalikan ke pemilik yang sah. Dikembalikan ke pemilik yang sah? Su Shangjing, kamu memperlakukan aku Yan Jinchuan seperti benda? Ambil aku, bosan, lalu buang aku ke orang lain. Tidak, kami hanya menikah karena Xiao Guai dan tetap menikah karena alasan yang sama. Perjanjian cerai itu adalah sesuatu yang kau suruh aku tanda tangani. Aku sudah lama berhenti ingin bercerai. Su Shangjing. Ah, Su Shangjing, aku mencintaimu. Entah kamu ibu Xiao Guai atau bukan, aku tetap mencintaimu. Aku? maaf, Jinchuan. Ibu Xiao Guai adalah Lin Xiaoya. Aku tidak bisa terus membuat kesalahan. Su Shangjing, Oh, Presiden Yan? Jika kau mengejarnya sekarang, kau hanya akan menjauhkan Nyonya lebih jauh. Presiden Yan, silakan duduk. Apakah kau bertengkar dengan Nyonya? acaramu menggunakan segala cara demi rating. Seorang wanita menikah bagaimana bisa kau biarkan dia ikut acara kencan? Aku tidak bersalah. Presiden Yan, bahkan jika kau beri aku 10 kali lipat keberanian, aku tidak akan berani. Nyonya bilang kalian sudah bercerai. Perceraian sepihaknya tidak dihitung. Oh ya? Kalau begitu acaranya? Akan berjalan sesuai jadwal. Tambah 1 orang lagi. Hah? Wah, halaman kecil yang menawan. Kita syuting di sini selama 20 hari. Anbai ada di sini. Kenapa harus kamu? Kenapa kamu di sini? Salah tempat, kan? Cut, berhenti syuting. Hei, Nyonya Yan. Aku sudah bercerai. Namaku Yunuo. Ah. Apa yang dia lakukan di sini? Aku investor, sugar daddy-mu. Tunjukkan sedikit rasa hormat. Ya. Benar, Presiden Yan. Dia tamu pria baru. Dah. Bagaimana dengan Anbai? Keadaan khusus. CP-mu adalah 2 pria dan 1 wanita. Segitiga cinta. Ya. Ini konyol, tidak mungkin. Usir dia. Nah, Segitiga adalah bentuk yang paling stabil. Apa kau tidak ingin Anbai terkenal? Aku akan membantumu. Tidak perlu. Pergi sekarang. Ayo, cepat. oh, ayolah. Yunuo, apakah acara ini sukses tergantung pada Presiden Yan? Kita tidak bisa menyinggung perasaannya. Baiklah, aku tahu kau diperlakukan tidak adil. Aku akan memindahkan pemberitahuan orang hilang dari kredit akhir ke dalam acara dan memutarnya berulang kali. Bagaimana? Baik. Untuk menemukan anakku, aku akan menahannya. Setuju. Yunuo, bisakah kita mulai merekam acaranya sekarang? Bukankah kau harus di rumah menjaga Xiao Guai? Kenapa kau di sini membuat masalah? Aku perlu membawa ibunya pulang. Kita akan kembali bersama. Kau bilang kita tidak pernah pacaran. 20 hari ini, aku akan serius mendekatimu. Ini pekerjaan. Jangan membuat masalah. Rating acara ini akan melonjak. Sutradara, bisa kita mulai syuting? Ah, ya, bisa. Presiden Yan, maaf, mari kita ulang adegan masuknya. 3, 2, 1 action. Tamu wanita ini sepertinya tidak menyambutku. Kamu bukan tipeku, jangan buang waktu. Kamu, Kut.
Yunuo, ini acara kencan ini adalah tentang tarik ulur emosional. Jika kamu bertingkah seperti ini, rating acaranya akan anjlok. Sutradara, penonton tidak bodoh. Aku dulu menikah dengannya. Sekarang kamu ingin aku pura-pura tidak mengenalnya? Aku tidak bisa berakting seperti itu. Bereaksi saja saat aku masuk. Apakah sesulit itu terlihat natural? Investor hanya perlu membayar. Jangan memberikan saran sembarangan. Su Shangjing, apakah kamu begitu enggan syuting denganku? Aku hanya bersikap objektif. Bahkan naskah reality show harus masuk akal. Benar, sutradara. Benar, kami tidak memikirkannya matang-matang. Bagaimana, kalau begini kami akan menyesuaikan naskah? Kalian berdua istirahat dulu. Yan Jinchuan, Xiao Guai sekarang ada di rumah. Dia butuh seseorang untuk merawatnya. Kenapa kamu buang-buang waktu di sini denganku? Kau tahu Xiao Guai butuh perawatan, kau pergi tanpa pamit. Su Shangjing, kau ini kayu, kau tahu sekeras apa? Xiao Guai menangis. Kamu ayah Xiao Guai. Dia sudah melalui banyak hal. Kamu harus lebih peduli padanya. Bawa ibunya pulang, itu tujuan kita bersama. Aku tidak pergi. Kenapa kau begitu keras kepala? Lin Hu dulu menjual Xiao Guai. Sekarang dia di keluarga Yan. Jika dia memperlakukan Xiao Guai dengan buruk, Jangan khawatir. Dengan kakek dan pengasuh merawat Xiao Guai, dia akan baik-baik saja. Presiden Yan, Yunuo. Jadi, kami berencana untuk mengatur adegan di konferensi pers. An Bai jatuh cinta padamu pada pandangan pertama. Apa? kenapa kau gelisah sekali? Bukankah sudah kubilang itu bagian dari pertunjukan? Abaikan dia, lanjutkan. Pengakuan yang tulus. Pada saat itu, Presiden Yan tiba-tiba masuk. An Bai, apakah kamu yang mengatur semua ini? Kamu suka? Terima kasih. Kata Yunuo dalam namamu, dari mana asalnya? Itu nama panggungku. Aku ingin menepati janji dengan sisa hidupku untuk menemukan orang yang paling penting. Kukira namamu mirip dengan temanku, dan kau juga sangat mirip dengannya. Mulai sekarang, boleh aku memanggilmu kakak? Tentu. Naskah macam apa ini? Sutradara yang mengaturnya. Aku juga tidak mau ini. Su Shangjing, kau diam-diam berkencan dengan cowok ganteng di belakangku. Kita baru bercerai beberapa hari, dan kamu sudah pacaran dengan cowok cakep? Apa kamu dari komite lingkungan? Kenapa kamu peduli banget? Kita sudah cerai. Siapa yang aku pacari bukan urusanmu. Kak, ini siapa? Mantan suamiku. Halo, Kak mantan. Su Shangjing, seleramu semakin buruk. Yan Jinchuan, tolong hargai teman kencanku. Kak, jangan marah. Aku baik-baik saja. Kak mantan, duduklah. Ikut makan bersama kami. Tidak. Baik. Suruh pelayan bawakan nasi untukmu. Apa ini? Yunuo? Makan yang enak. Makan aja nggak bisa bikin kamu diam. Kak mantan, makanan ini semua favorit kakak. Kalau kamu nggak suka, jangan dipaksakan. Hahaha. Cepat, buat klip ini trending, acara kita bakal meledak. Ya, betul, ini meledak. Anak ini punya gaya seperti saya dulu. Kakek, Ada apa? Apa ada anggota keluarga Yan yang mengganggumu? tidak. Keluarga Yan memperlakukanku dengan baik. Tapi Xiao Guai tidak mau aku merawatnya. Dan Jinchuan tidak mau pulang. Apa kalian semua membenciku? Xiao Guai belum akrab denganmu. Luangkan lebih banyak waktu dengannya. Sedangkan Jinchuan, dia sangat sibuk. Dia jarang pulang ke rumah sebelumnya. Kakek, aku sudah terpisah dari Xiao Guai selama 5 tahun. Aku benar-benar ingin tinggal. Untuk menebus apa yang aku hutang padanya. Dengan ketulusan. Ketulusan itu langka. Selama kau tulus padanya, Xiao Guai akan merasakannya. Kakek, biarkan aku membantu kakek ke kamar. Tidak perlu. Kau juga harus istirahat lebih awal. Baik. Mengapa kau mengambil begitu banyak sikat gigi sekali pakai? Nona Lin berkata dia suka menggunakan sikat gigi sekali pakai, itu semua untuknya. Besok pagi, bawakan aku sikat gigi yang dia pakai. Kamar Nona Lin dia membersihkannya setiap hari, bahkan sehelai rambut pun tidak tersisa. Dia bahkan mencuci piring kita bersama dengan piringnya, sangat rajin. Kalau begitu, cari cara untuk membawakanku mangkuk yang dia pakai. Diam-diam. Ya.
Berhenti rewel. Tuan tua mulai curiga padamu sekarang. Bagaimana ini bisa terjadi padahal aku sangat berhati-hati? Itulah kenapa hal itu terjadi. Besok, aku akan membawamu menemui Yan Jinquan. Lalu, selama kau hamil anaknya, setengah dari kekayaan keluarga Yan pasti akan menjadi milikmu. Ayo pergi. Selamat pagi, Anbai. Selamat pagi, Presiden Su. Presiden Yan, ini rencana untuk hari ini. Anbai mengajak Yunuo pergi ke alam liar. Karena kurang pengalaman, mereka akan kebingungan. Disitulah, kau akan turun tangan dan memamerkan keahlianmu. Bagus. Bagus apanya? Kau memberikan Anbai persona palsu. Itu bahkan menarik gelombang pembenci. Bagaimana mungkin? Semua orang sangat menyukai Anbai. Warganet mulai memihak Anbai dan Presiden Yan. Siapa yang akan berakhir denganmu? Berarti aku pasti punya banyak dukungan. Kau saat ini tertinggal. Dia membeli pengikut. Maaf, Presiden Yan. Begini, utamanya, orang-orang sekarang tidak terlalu suka tipe yang tajam mulut atau bos konglomerat. Kalau begitu, ganti persona segera. Baik, Pak. Aku akan mencari fotografer untuk mendapatkan sudut bagusmu. Membuatmu tampan. Tidak perlu. Kita mulai. Aksi. Kakak, aku membuat sushi ini khusus untukmu. Coba sedikit. Terima kasih. Ada serangga. Ada apa, kakak? Dia takut serangga. Bawalah ini saat kau pergi. Terima kasih, Kak Mantan. Sutradara, ini naskahnya? Ini emosi yang nyata. Naskahnya ada di tanganku. Jinchuan. Berhenti. Bagaimana fans bisa masuk? Siapa yang mengizinkan akses ke set? Kami sedang syuting acara. Silakan pergi. Saya anggota keluarga Jinchuan. Kemari. Jinchuan, kamu menyakitiku. Aku khawatir kamu tidak makan dengan baik. Jangan kasar padaku. Kamu kebanyakan nonton drama romantis? Kamu pikir masak sekali untuk CEO membuatnya jatuh cinta padamu? Aku hanya ingin merawatmu. Lagi pula, aku ibu Xiao Guai. Berhenti menyebut ibu kandung Xiao Guai. Secara finansial, aku akan memberimu kompensasi maksimal. Tapi jangan berharap lebih. Istriku, istri Yan Jinchuan, hanya bisa Su Tujing. Hei. Aku ibu kandung Xiao Guai. Kenapa kamu tidak mengakuiku? Berhenti mengambilnya. Ayo pergi. Aku merekam semuanya. Posting video ini online, dan keluarga Yan, di bawah tekanan publik, akan terpaksa menikah denganku. Oke, Nyonya Yan. Hahaha. Su Sangjing, hari-hari baikmu akan segera berakhir. Baiklah, semuanya bersiap. Mereka datang mencarimu. Pulanglah sekarang. Cut. Oh, kedua pembuat onar itu. Ada apa, Presiden Yan? Kita selesai hari ini. Semuanya bereskan. Oke. Kalau begitu semuanya istirahat. Su Shangjing, aku sudah mengurus masalah Lin Xiaoya. Apa yang masih kamu khawatirkan? Lin Xiaoyalah yang menyelamatkanmu. Aku tidak bisa mengambil pujian atas perbuatan orang lain, itu akan membebani hatiku. Su Shangjing, dengarkan aku. Selama 5 tahun terakhir, aku hanya memiliki kamu di sisiku. Aku hanya mencintaimu. Kamu tidak mengambil kebahagiaan siapapun. Tapi jika dulu kamu menikahi Lin Xiaoya. Apakah sakit, Su Shangjing? Kamu jelas memiliki perasaan padaku. Gu Yunuo, bangunlah. Dia mencintai Su Shangjing, bukan kamu. Aku bukan Su Shangjing, aku Yunuo. Aku tidak bisa mengambil kebahagiaan orang lain. Hanya Lin Xiaoya, kamu akan menjauhkanku demi dia. Kamu tidak mengerti. Semua ini bukan milikku. Maksudmu apa? Presiden tahu, sesuatu yang mengerikan terjadi. Kamu sedang trending?
Bukankah Su Shangjing hamil untuk mengamankan posisinya? Anak itu bukan miliknya? Ini penipuan pernikahan? Kasihan sekali ibu kandungnya. Pasangan ini bahkan ikut acara realitas cinta untuk menipu orang. Sangat kejam. Boikot acaranya. Videonya asli? Diedit dan dipotong untuk menyebarkan rumor. Ini fitnah yang disengaja. Maaf banget, Pak Sutradara. Karena urusan keluarga kami memperlambat tim produksi. Bapak baik sekali, biar saya urus. Bapak Yan, Ibu Su, silakan tanggapi topik yang sedang tren. Apa hubungan Anda dengan ibu kandung anak itu? Apa yang ingin Anda katakan tentang Lin Xiaoya? Tindakannya, tidak takut karma? Tolong jelaskan. Tolong jawab kami. Tolong jawab kami. Jawab saja, Bapak Yan. Tolong klarifikasi. Sebenarnya, kami akan mengadakan konferensi pers segera untuk menjelaskan semuanya dengan jelas. Ayah, beli 100.000 troll bayaran lagi untuk diposting online komentar buruk tentang Yan Jingchuan. Lalu aku akan mengirimkan tes DNA antara kamu dan Xiao Guai. Jangan membuat masalah yang tidak perlu. Jika ada yang tahu aku bukan ibu kandung Xiao Guai, kita selesai. Ayo. Presiden Su, aku membuat penemuan besar. Nona Lin, tentang latar belakang Tuan Muda Yan Shuo. Apakah keluarga Yan menekan Anda untuk tidak mengatakan yang sebenarnya? Tolong jawab. Ya, bicaralah. Aku tahu ini salahku. Lagi pula, mereka memiliki hubungan yang baik. Presiden Yan mengadakan konferensi pers untuk mengumumkan identitas Anda. Ikut aku sekarang. Cepat ganti pakaianmu. Tampil di konferensi pers dengan gaya. Oke, terima kasih. Ibu kandung anak itu ada di sini. Jingchuan. Terima kasih semuanya, teman-teman media, karena telah meluangkan waktu untuk menghadiri konferensi pers ini. Silakan tonton VCR terlebih dahulu. Baiklah, berhenti mengambilnya. Mereka semua sudah pergi. Aku merekam semuanya. Unggah video-video ini secara online. Bukankah itu dia? Di bawah tekanan publik, keluarga Yan harus mengizinkanku menikah. Oke, Nyonya Yan. Video yang Anda lihat sebelumnya di internet semuanya direncanakan dengan hati-hati fitnah jahat oleh ayah dan anak ini. Jingchuan, maafkan aku hanya ingin semua orang tahu bahwa aku adalah ibu kandung Xiao Guai. Lalu bagaimana kamu menjelaskan tes DNA ini? Tes DNA ini? Su Shangjing ada di sini. Ada kejutan. Mustahil. Mereka tidak pernah punya kesempatan untuk mengambil DNA-ku. Ini hasil tes DNA untukmu dan Xiao Guai. Berani kamu tunjukkan ke semua orang, Nona Lin Xiaoya. Jingchuan, hari itu, saat Xiao Guai dan aku melakukan tes DNA, kamu dan kakek ada di sana. Su Shangjing sedang berusaha menjebakku. Tolong jelaskan untukku. Su Shangjing, perempuan gila, kamu mengambil cucuku dariku, dan itu belum cukup. Sekarang kamu ingin menggantikannya, dan menghentikan putriku, untuk menjadi Nyonya Yan. Istriku, istri Yan Jingchuan, hanya akan menjadi Su Shangjing. Kamu mengadakan konferensi pers untuk mengumumkan identitasku, kan? Aku mengadakan konferensi pers untuk memberitahu semua orang bahwa Lin Xiaoya bukanlah ibu dari anakku. Ah, lalu bagaimana dengan yang sebelumnya? Drama, cepat. Nona Lin, kenapa kamu berpura-pura menjadi seorang ibu? Apa kamu mencoba menipunya untuk menikah? Dan menikah dengan keluarga kaya? Jingchuan, aku salah. Lepaskan. Jangan main-main dengan trik simpati di sini. Aku salah. Maaf. Aku tidak akan bermimpi menjadi Nyonya Yan lagi. Tolong, saya mohon, jangan gunakan laporan palsu untuk memfitnah saya. Penjaga, bawa mereka pergi. Presiden Yan, putri saya ingin menikah dengan keluarga Yan. Dia hanya ingin menghabiskan lebih banyak waktu dengan anak kandungnya. Tuan Yan, memperlakukan ibu kandung anak seperti ini? Apa bedanya Anda dengan ayah-ayah tidak bertanggung jawab itu? Nona Su, trik apa yang Anda gunakan untuk membuat Tuan Yan kehilangan rasa benar dan salah? Anda sudah berkali-kali meminta cerai. Kenapa sekarang Anda membela Nona Su? Kalian semua adalah jurnalis profesional. Untuk beberapa air mata buaya, apa kalian tidak percaya pada ilmu forensik? Saya melakukan tes paternitas dengan Xiao Guai. Saya adalah ibu kandung Xiao Guai. Tes paternitas Anda itu palsu. Kakek, kenapa Anda di sini? Saya khawatir tentangmu. Kakek,
Anda menemukan dokter itu hari itu. Dia mengambil sampel dari saya dan Xiao Guai di tempat. Saya tahu Anda peduli pada Su Shangjing, tapi Anda tidak bisa memfitnah saya seperti ini. Su Shangjing punya kemampuan. Dia membuat semua orang di keluarga Yan menurut padanya. Tuan tua, keluarga Yan Anda tidak bisa memperlakukan putri saya seperti ini. Katakan, benar bukan? Benar. Video ini merekam seluruh proses mereka menukar sampel DNA. Maaf soal itu. Tidak apa-apa. Maaf soal itu. Tidak apa-apa. Jadi kalian berdua pembohong selama ini. Pencuri teriak maling. Video ini palsu. Itu tidak asli. Anda diduga melakukan penipuan, ikut kami. Aku. Kami tidak. Kami tidak bersalah, tidak bersalah. Nona Su, jadi Anda ibu kandung anak itu, kan? Saya dengar Nona Su melakukan 3 tes DNA di rumah sakit. Selain Presiden Yan dan Nona Lin Xiaoya, Nona Su juga melakukan 1 tes untuk dirinya sendiri. Nona Su, apakah Anda curiga Anda bukan ibu kandung anak itu? Karena Xiao Guai adalah bayi yang ditelantarkan. Baiklah, mari kita akhiri di sini. Aku tidak ingin ada lagi berita yang mempengaruhi kesejahteraan anak. Terima kasih atas kerja keras kalian semua. Kepala pelayanku akan menyiapkan hadiah kecil untuk kalian masing-masing. Kuharap kalian bisa meringankan kami. Terima kasih, Tuan Yan. Semuanya, kalian boleh pergi sekarang. Ayo. Aku pergi. Ku dengar keluarga Yan selalu murah hati saat krisis humas. Siapa cepat dia dapat. Kakek, ini salahku. Kau menyebut Xiao Guai bayi terlantar demi aku, dia pasti sangat terluka mendengar itu. Xiao Guai menyuruhku mengatakan itu padamu. Xiao Guai bilang dia laki-laki. Dia ingin melindungi ibunya. Dia tidak ingin ada yang memarahimu. Xiao Guai. Baiklah, pulanglah setelah selesai bermain. Aku kembali untuk bersama Xiao Guai. Kakek, biarkan aku mengantarmu. Tidak perlu. Bawa Xiao Jing kembali. Atau jangan repot-repot kembali. Kau menemukan anakku? Petunjuk itu cocok dengan pemberitahuan orang hilang tepat. Di desa Yueya? Bagus. Ada apa dengan dia? Menyembunyikannya dariku. Cepat, panggil dia ibu. Jangan sakiti anak itu. Nak, siapa namamu? Berapa umurmu? Dia berumur 5 tahun. Nama panggilannya Momo. Apakah dia tidak bisa bicara? Bisa, kok. Dia hanya malu, sedikit pemalu dengan orang asing. Ini ibu kandungmu. Dia akan membawamu ke kehidupan yang baik. Jangan malu-malu. Momo, dulu orang jahat membawamu pergi. Kamu sudah menderita. Astaga. Mobilmu bagus sekali. Pasti kamu cukup kaya. Apa kamu tinggal di villa besar dengan banyak pembantu? Jika anak ini benar-benar milikku, pasti akan kuberi imbalan yang besar. Aku tidak mencari uang. Aku hanya pikir anak ini hidupnya susah. Semoga dia bisa hidup lebih baik. Bolehkah aku? Su Shangjing, apa yang kamu lakukan sendirian di hutan ini? Aku. Cepat, panggil dia ayah. Anak siapa ini? Jangan panggil aku seperti itu. Cepat, panggil dia ayah. Ini anak siapa? Jangan asal panggil. Jangan takut, nak. Paman bukan orang jahat. Anakku ada tanda lahir di pergelangan tangannya. Iya, tunjukkan cepat. Oh, haha, iya. Benar sekali. Bagaimana tanda lahir ini persis sama dengan milik Xiao Guai? Anak, aku akhirnya menemukanmu. Kamu ini, nah, kenapa kamu begitu tidak patuh? Jangan pukul dia. Bagaimana dia bisa sampai di tempatmu? Oh, aku menemukannya. 5 tahun lalu, aku pergi ke gunung untuk mencari kayu. Aku mendengar anak menangis di pinggir jalan. Jadi aku membawanya pulang dan membesarkannya. Terima kasih, Kak. Haha, aku benar-benar berat hati berpisah dengan anak ini. Tapi saat aku melihat pengumuman orang hilang, aku pikir pasti kamu sangat khawatir kehilangan anakmu. Di pengumuman orang hilang, kamu mencantumkan ciri khas anak itu. Benar. Aku minta Direktur Liu untuk memasang foto di akhir acara. Itu tanda lahir merah.
Yan Jinchuan, kau tega ya? Nindas anak kecil? Itu bukan tanda lahir. Itu berdasarkan ciri-ciri di gambar sebuah tato. Lukanya belum sembuh. Apa? Kau bicara omong kosong. Tanda lahir itu sudah ada sejak kecil. Aku pikir kau hanya tidak mau mengakuinya. Baiklah, kalau begitu aku akan telepon polisi. Kalau kau penipu, bersiaplah masuk penjara. Paman, tolong jangan telepon polisi. Jangan biarkan ibuku masuk penjara. Kau benar-benar menyakiti anakmu sendiri demi hadiah? Aku tidak cukup mampu. Ini satu-satunya cara untuk memberinya kehidupan yang baik. Aku salah. Tolong lepaskan aku. Sudahlah. Bawa anak itu pulang dan istirahat lebih awal. Jangan punya pikiran bengkok seperti itu lagi. Ayo. Su Shangjing, kau sedang mencari seorang anak dengan tanda lahir merah di pergelangan tangan. Kenapa? Itu anak Anbai. Aku khawatir media akan mengetahuinya. Ayo bantu dia mencari. Anak haram Anbai. Oh, iya. Itu benar. Artis yang baru dikontrak tidak boleh punya anak yang terekspos atau investasinya sia-sia. Kita sebaiknya cari penginapan dulu. Kita tanya-tanya besok. Oke. Hanya satu kamar, dan itu sangat kecil. Bagaimana kita tidur? Di tengah tempat terpencil, punya tempat menginap sudah cukup baik. Tapi hanya ada satu tempat tidur. Apa salahnya satu tempat tidur? Bukannya kita belum pernah berbagi satu sebelumnya? Mesum, aku tidur di mobil. Tidak, kau tidak akan. Tidur di mobil bisa menyebabkan keracunan karbon monoksida. Jika sesuatu terjadi padamu, kakek dan Xiao Guai pasti akan membunuhku. Seorang pria dan seorang wanita sendirian, aku. Berkendara 100 km untuk sampai ke sini. Aku sangat lelah. Tidur, kamu akan benar-benar aman. Yan Jinchuan. Kenapa kamu tidak pakai baju? Apa kamu pakai baju saat mandi? Kalau mau lihat, kamu bisa masuk saja. Mesum. Yan Jinchuan, kamu baik-baik saja? Kamu sangat bersemangat. Pasti kamu ingin bermain air bersama. Pergi. Kamu tidak takut petir? Aku sudah bangun. Apa yang perlu ditakutkan? Perhatian yang tidak perlu. Gu Yunwo, anakmu masih menderita di suatu tempat. Apa hakmu untuk memikirkan hal lain? Hei, bagaimana dengan kita? Kita masih pasangan sah. Kamu mau menyentuh? Baiklah. Su Shangjing, apa kamu mau membunuh suamimu? Aku mengantuk. Sekarang mau tidur. Kamu marah? Tidak. Xiao Jing, apa yang salah kulakukan? Katakan saja padaku. Jangan marah semalaman. Kamu tidak melakukan kesalahan apapun. Lalu kenapa kamu seperti ini? Karena aku bukan Su Shangjing. Namaku Gu Yunwo. Hei, aku tahu. Yunwo kan? Nama baru yang kamu pakai di acara itu. Hei, Xiao Jing. Jangan bilang kamu jatuh cinta pada Xu Anbai, jatuh cinta pada orang lain. Yan Jinchuan, dengarkan aku baik-baik. Su Shangjing yang asli sudah mati. Orang di dalam tubuh ini sekarang adalah aku, Gu Yunwo. Xiao Jing, jika kamu tidak ingin bicara denganku, aku bisa diam. Kamu tidak perlu mengarang cerita seperti itu. Semua yang kukatakan benar. 5 tahun lalu, ibu tiriku membunuhku. Saat aku membuka mata, aku di rumah duka, hidup sebagai Su Shangjing. Omong kosong apa ini? Aku tahu sulit bagimu menerimanya, tapi ini yang sebenarnya. Mungkin karena aku terlalu banyak dendam, alam baka tidak mau menerimaku. Surga mengasihaniku. Dan membiarkanku bereinkarnasi ke tubuh Su Shangjing. Aku tidak punya ingatan Su Shangjing, aku adalah Gu Yunwo.
Jadi, Xiao Jing benar-benar sudah mati. Ya, Maaf, aku juga harus minta maaf, karena selama ini menyembunyikannya darimu. Menggunakan identitas Su Shangjing untuk mencari anakku kemana-mana. anakmu? Kamu sudah menikah? Segera setelah anak itu lahir, ibu tiriku membawanya pergi. Aku tidak pernah mendengar kabar darinya lagi. Jadi, kamu tidak mencari anak Xuan Bai, melainkan anakmu sendiri. Ya, aku bergabung dengan acara kencan. Hanya untuk menggunakan kepopulerannya, untuk memasang pemberitahuan orang hilang. Sayangnya, Jangan khawatir, aku pasti akan membantumu menemukannya. Yan Jinchuan, saat aku hamil 7 bulan, ibu tiriku menjebakku. Aku hampir keguguran. Ambulans yang kamu sumbangkan itulah yang menyelamatkanku, membawaku ke rumah sakit tepat waktu. Anakku dan aku bisa selamat. Terima kasih, Yan Jinchuan. Ah, begitu ya. Kebetulan sekali, perusahaan Yan selalu melakukan amal. Jangan pikirkan itu, Oh, benar. Aku ada panggilan konferensi lain. Aku akan menerimanya di mobil. Di luar sedang hujan. Selamat malam, istri. Kebahagiaan milik orang lain. Pada akhirnya harus dikembalikan. Jadi selama ini aku mencintai jiwa orang lain. Gu Yunwo. Yan Jinchuan semalaman di mobil. Yan Jinchuan, kamu tidur di mobil semalaman. Apa kamu merasa tidak enak badan? Hatiku agak tidak beres. Aku akan membawamu ke rumah sakit. Pikiran kehilanganmu membuat hatiku sangat sakit. Aku tidak bisa bernapas. Yan Jinchuan, aku bukan Su Shangjing. Aku. Gu Yunwo. Aku mencintaimu. Ah. Aku berpikir semalaman. Aku berpikir kapan aku jatuh cinta padamu. Kapan? Saat Su Shangjing masih di sini, dia terus-menerus bersekongkol, hanya memperlakukan Xiao Guai sebagai alat untuk mencari muka. Saat kamu muncul, Xiao Guai menjadi ceria dan menggemaskan. Xiao Guai dan aku sudah mencintaimu sejak awal. Gu Yunwo. Yan Jinchuan, pikiranku kacau sekarang. Tidak apa-apa. Aku bisa menunggumu. Sampai aku menemukan anakku, aku tidak bisa memberi jawaban yang kamu inginkan. Aku akan menggunakan semua koneksi keluarga Yan untuk membantumu menemukan anakmu. Aku, berapa umurnya tahun ini? Aku? 5 tahun. Sama umur dengan Xiao Guai. Ayo, kita pulang sekarang. Aku juga akan membantumu mencarinya. Baik. Bu, akhirnya kamu pulang. Aku sangat merindukanmu. Xiao Guai. Bu, apa kamu tidak menyukaiku lagi? Aku langsung menemuimu begitu pulang. Aku paling sayang kamu. Lalu kenapa kamu meninggalkanku? Karena aku bukan ibumu. Kamu adalah ibuku. Aku hanya ingin kamu sebagai ibuku. Xiao Guai.
Xiao Guai, dari mana kamu dapatkan kalung ini? Aku menemukannya di bawah sofa. Kalau kamu suka, akan kuberikan padamu. Ini persis sama dengan kalung yang ditinggalkan pria itu dulu. Ini adalah properti yang digunakan Lin Xiaoya saat dia memalsukan identitasnya. Barang kotor seperti itu. Bagaimana bisa kamu kalungkan di leher? Mungkin aku tidak membuangnya cukup jauh. Hei, tunggu. Kamu bilang Lin Xiaoya yang membawa ini? Dulu di desa keluargaku, aku dijebak, aku diracun, dan kalungnya hilang. Mungkin dia mengambilnya. Maksudmu kalung ini milikmu? Ya. Kamu tidak apa-apa? Bu, ada apa? Sayang, ibu baik-baik saja. Pergi bilang ke kakek, ibu sudah pulang, oke? Pergi sekarang. Dulu di desa keluargaku, aku menyelamatkan seorang pria. Dia memakai kalung ini. Kamu yakin itu kalung ini? Ya. Dulu, aku diracun. Lalu seseorang menyelamatkanku. Jadi, kaulah yang menyelamatkanku? Maka Xiao Guai adalah anakku. Jadi Xiao Guai adalah anakku. Halo? Presiden Yan, Lin Hu sudah mengaku, ibu kandung tuan muda sudah meninggal, itulah sebabnya mereka berani mengatur penipuan itu. Apakah dia bilang siapa ibu kandungnya? Nyonya. Tidak apa-apa, katakan saja. Ibu kandung tuan muda adalah sepupu Lin Hu, anak tiri Lin Yue. Lin Yue. Setelah Lin Hu mengaku, pihak berwenang setempat bertindak segera. Lin Yue telah ditangkap. Baik, mengerti. Atur semuanya. Aku tidak ingin media melaporkan ini. Ya? Xiao Nuo, kamu tidak apa-apa? Xiao Guai benar-benar anakku? Dia anak kita. Xin Chuan. Yunuo, aku tidak pernah menyangka, takdir kita dimulai 5 tahun yang lalu. Aku ingin memberitahu Xiao Guai kabar baiknya. Tapi, aku ingin melakukan tes DNA dengan Xiao Guai. Masa lalumu sudah tidak ada lagi. Bagaimana kita bisa membuktikannya? Xiao Guai adalah anakku. Ini semua hanya tebakan. Aku tidak ingin berharap sia-sia. Aku mengerti kamu, tapi kamu sudah pergi selama 5 tahun. Ikut aku ke desa keluargaku. Kalau masih ada sesuatu yang tertinggal, sesuatu yang pernah aku pakai. Mungkin ada sisa DNA di atasnya. Baik, aku akan ikut denganmu. Baik. Wanita berbisa itu, Lin Yue. Dia tidak hanya membunuhku, dia bahkan membuang semua barangku. Kamu baik-baik saja. Sekarang semua petunjuk mengarah ke Xiao Guai. Dia adalah anak kandungmu. Seharusnya benar. Bagaimana jika tidak? Anakku masih menderita di luar sana. Tenang dulu. Pikirkan baik-baik. Di antara kerabat dan teman, apakah ada orang lain yang masih memiliki barangmu? Tanyakan saja. Baik. Kenapa aku tidak memikirkan itu? Presiden Su. Anbai. Ini Yunuo. Yunuo. Setelah kamu meninggalkan acara, sutradara Liu mengatur pasangan baru untukku. Anbai. Ini Yunuo. Gu Yunuo, temanmu. Apa yang kamu katakan? Aku butuh DNA aku untuk tes paternitas dengan Xiao Guai. Apakah kamu punya barang-barangku? Ya. Bagus. Bagaimana? Ya. Xiao Nuo. Apakah benar kamu? Ya, ini aku. Aku masih hidup. Jadi kamu masih hidup. Kenapa tidak bilang padaku? Kau tahu betapa hancur hatiku? Maaf. Setelah aku sadar, aku menjadi Su Sangjing. Aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya padamu. Kalian berdua, cukup. Xiao Nuo, setelah kamu melahirkan putramu, aku menyimpan darah tali pusarnya untukmu. Kita bisa bandingkan dengan milik Xiao Guai. Benarkah? Itu bagus. Xiao Guai benar-benar putraku. Sekarang kamu bisa tenang. Aku akan kembali memberitahu Xiao Guai bahwa aku ibunya. Hei, pelan-pelan. Jangan tersandung. Xiao Nuo. Melihatmu bahagia sekarang, aku sangat senang untukmu. Kamu sangat cantik. Kamu juga tampan. Aku khawatir kakek tidak akan kuat, jadi aku tidak mengungkapkan identitas aslimu. Aku sudah membuatmu melalui banyak hal. Tidak apa-apa. Untuk bertahan hidup sebagai Su Sangjing, bersamamu dan Xiao Guai, sudah menjadi anugerah dari surga. Aku merasa cukup.
Gu Yunwo. Aku cinta kamu. Yan Jinchuan, aku cinta kamu. Selamatkan aku. Tolong. Aku akan bertanggung jawab padamu.